Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Pada saat ini ya teman-teman, saya sedang berjualan baru beberapa hari ya. Jadi saya menceritakan ya teman-teman sedikit problem ya. Jadi kalau mencari tempat itu memang harus dipikir-pikir ulang ya. Artinya tempat itu merupakan hal yang paling pokok, ataupun kalau ketika kita survei itu harus matang-matang, dan kira-kira di situ prospek gitu kan, strategis atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Nah, kalau saya kemarin ya teman-teman masuk ke Bandar Lampung ini kan hitungannya baru 2 hari yang fokus survei itu ya, hari pertama dan kedua ya, tidak ada dapat tempat ya seperti itu. Kemudian saya nekatkan ada satu tempat kosong, yaitu sementara. Pikir saya kan hanya kalaupun itu nanti tidak jadi, saya sudah berada di Bandar Lampung ini sendiri, dan bagaimana perkembangannya. Jadi kita lihat ke depannya, mas saya kan gitu kan. Jadi memang kalau pilih tempatnya gitu kan belum sesuai ekspektasi, artinya karena mencari tempat itu memang tidak mudah ya teman, apalagi hanya dengan 1 hari 2 hari. Saya rasa tidak mungkin ya, seperti itu. Tapi karena saya sendiri kondisinya jauh, jadi saya dari Krui ke sini itu perjalanannya sekitar 7 jam ya, 7 jam, cepat-cepatnya 6 jam, bahkan biasa kalau kita naik angkutan itu 8 jam seperti itu. Jadi sangat berisiko sekali seperti itu. Dan hari ini adalah hari keempat ya teman-teman jualan. Keempat itu kalau menurut saya pribadi itu belum masuk kriteria tempat ini bagus ya seperti itu. Tadi daripada tidak sama sekali seperti itu, jadi tetap saya jalani sambil nanti kita lihat ya. Saya juga terkendala di sini, transportasi. Kemarin ada miskomunikasi juga sehingga tidak bawa dari sana, dan akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi hari pertama itu ya teman-teman, saya itu tidak lebih dari pendapatan 100.000, kedua, ketiga ya hampir 150.000 ya. Padahal menurut saya itu hal yang ya sedikit ya seperti itu, karena terbiasa membuka tempat-tempat yang lebih bagus. Minim lah menurut saya itu kan 200.000 untuk pendapatan pertama, tapi tidak sampai segitu. Dan kemarin hampir 150.000. Tidak tahu hari ini yang hari keempat ini ya teman, bagaimana ya. Nah, tetapi memang itu kan faktornya bukan hanya tempat strategis ya teman. Memang kendalanya saat ini adalah sekarang itu ekonomi kita itu sangat lemah sekali ya teman. Jadi usaha-usaha sekarang kalau kita membuka kuliner tentunya ya, bukan hanya kuliner, usaha-usaha yang lain pun akan sangat berat sekali ya teman. Nah, jadi itulah menjadi pertimbangan kita yang paling pokok ya teman. Kalau saya kan kemarin mencari tempat itu memang keburu-buru, hanya kejar waktu 2 hari, tapi bisa nanti kita lihatkan ya ke depannya seperti apa ya teman. Jadi masih saya menunggu juga beberapa hari ke depan ya. Kalau tidak ada perkembangan ya mau tidak mau mencari yang lebih bagus. Tapi memang sekarang kendala ekonomi kita itu secara global memang daya beli masyarakat memang sangat kecil ya, menurun harus seperti itu. Jadi pedagang yang sudah jadi saja itu kadang berat, apalagi kita yang baru akan memulai kan seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi yang berada di tempat saya jualan. Nah, ini kondisi saya tempat jualan teman-teman ya. Kalau dilihat ini kan pas sebenarnya hari Minggu ini, jalanan pun tidak terlalu ramai. Nah, ini saya tidak membuat banyak ya teman, tidak membuat banyak. Bayangin cuma 2 kilo dan cakonya 2 kilo. Cakonya pun hari ini kurang maksimal ya, ngembangnya kurang bagus ya tahu sendirilah seperti itu. Menjadi seperti ini. Ini roti gorengnya ya, atau bolang-baling yang kita buat pagi ini. Jadi buka pertama itu saya sendiri kepikiran kemarin ya, biasanya kan buka itu sekitar 5 kilo 6 kilo untuk pertama ya. Kemarin itu saya buka yaitu sekitar 5 kilo, ternyata sisa banyak ya, kemudian ya mau nggak mau saya bagikan seperti teman-teman. Nah, untuk saat ini sendiri ini tadi cuma bikin 2 ya, 2 kilo dan 2 kilo. Ini mungkin ya hampir separuh lah gitu, separuh yang sudah terjual kan seperti itu. Dan sebenarnya kalau ditelateni ya, kalau mungkin bagi kita yang awal itu ya mungkin bisa berkembang gitu kan seperti itu. Kita tunggu 1 minggu 2 minggu kan seperti itu. Dan di sini kan jalurnya agak jalur cepat ya teman-teman, artinya
jalur bukan penduduk-penduduk padat, bukan tempat aktivitas seperti sekolahan, kantoran dan lain, itu bukan seperti itu. Jadi jalannya itu memang jalan seperti itu. Jadi kita bisa lihat aktivitas kendaraan orang-orang yang seperti ibarat jalan alternatif lah gitu kan. Jadi teman-teman kalau mencari tempat itu usahakan ya yang tempat aktivitas lalu lalang orang itu memang di daerah segitu pun aktif ya, seperti itu. Jangan mengandalkan orang-orang yang lewat. Tapi ada poin plusnya juga ketika jalur-jalur jangkauan jauh itu, kalau kita kuat bertahan ya teman-teman, itu biasanya malah lebih bagus juga, karena pelanggan kita nantinya tuh kan dari jauh-jauh. Cuma kita harus sabar mencari pelanggan itu sendiri, karena kita kan seperti ini kan ngadang orang yang lewat seperti itu. Berbeda kalau kita itu di tempat jualan yang notabene dekat-dekat pasar seperti itu. Jadi kan lebih mudah lagi kita mencari pelanggan, karena biasanya lalu lalang orang itu lebih konsen ya, artinya konsen untuk daerah segitu, di sekitar situ aja. Mungkin mereka sengaja memang untuk belanja kan, seperti itu, sengaja untuk ya membeli sesuatu lah intinya seperti, dan melihat yang kita jual, sehingga mereka itu bisa fokus ke area situ. Nah kalau jalur-jalur seperti ini ya teman-teman, jalur-jalur seperti ini dia itu akan lewat ya, cepat lewat aja, dan jarang sekali untuk menengok kiri kanan kan, dia hanya fokus untuk jalan, sehingga untuk melihat ya kiri kanan di tempat mereka lewat itu jarang sekali. Berbeda dengan daerah-daerah perkantoran, sekolahan, pasar itu kan, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti inilah ya kondisi tempat saya jualan, notabene tempat yang baru tempat berjualan, dan pertama kali saya juga berjualan di daerah sini, artinya di daerah Lampung ya, terutama di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya. Baru pertama kali menginjakkan kita coba usaha di sini kan, seperti itu. Jadi sudah kita rasakan 4 hari ini, walaupun tidak signifikan, tapi kita nikmati saja ya perjalanan. Intinya teman-teman ya, kita harus lebih lebih fokus lagi, lebih jeli gitu kan, lebih telaten dan konsisten, mungkin kan itu seperti itu. Apalagi di saat-saat sekarang ini memang tidak mudah ya teman-teman, ketika kita akan usaha. Yang penting kita selalu semangat, dan makanya saya hanya menyarankan ya teman-teman, bagi teman-teman ya yang awal usaha seperti saya gitu kan. Nah, kalau saya kan mungkin masih ada backupan ya teman, ketika membuka di tempat daerah lain gitu kan. Ini masih ada usaha yang di tempat lain juga, jadi masih enak kan. Jadi kalau teman-teman yang seperti saya pada saat merintis dulu, modal cuma itu, dan artinya ya pas-pasan gitu kan. Jadi harapan saya kalau mau usaha itu dipikir matang-matang, terutama tempat ya teman-teman usaha. Pilihlah tempat yang lebih strategis, karena itu akan sangat mempengaruhi pendapatan kita nantinya, akan mempengaruhi progres kita ke depannya seperti apa kan. Jadi tempat itu paling utama. Dan kedua, kalau bisa teman-teman ya secara kualitas dari produk, ataupun kalau kita cakwe dan roti goreng ya harus lebih maksimal. Artinya di setiap daerah itu sekarang kan sudah ada ya teman-teman yang namanya bolak-balik roti goreng ataupun odading dan cakwe, itu di setiap daerah sudah ada. Cuma kalau kita mampu bersaing seperti itu, kita tidak masalah kan. Tapi kalau kita memang masih belajar, ya belum ada referensi artinya seperti itu. Artinya gini ya teman-teman, walaupun belajar, tapi kalau teman-teman konsisten dan jeli terhadap makanan yang kita buat, artinya bisa merasakan kita itu layak untuk bersaing di daerah-daerah tertentu, itu tidak masalah ya. Selain tempat yang strategis ya, kita harus secara kualitas bahan-bahan yang kita gunakan, artinya kualitas dari makanan yang kita buat itu bisa bersaing di daerah tertentu, sehingga kitanya tidak perlu khawatir ya seperti itu. Tapi kalau kedua hal itu juga sudah kita usahakan, artinya tempat sudah kita dapatkan yang strategis, kemudian yang kedua masakan ataupun ini kuliner ya, ataupun cakwe yang dan roti goreng yang kita buat itu sudah maksimal, tapi juga tidak ada pasaran di sini, berarti itu memang nasib kita belum beruntung ya teman-teman. Mungkin kita harus pilih tempat-tempat yang lain, karena biasa juga konsumen di daerah tempat juga menentukan ya, daya beli daerah tersebut menentukan akan hasil kita ketika kita usaha nantinya kan, seperti itu. Jadi tidak tergantung ya dari tempatnya juga, tapi konsumen seperti itu bisa menjadi penentu kita juga. Nah
Tapi kalau saat ini itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman untuk membuka awal. Karena apa teman-teman? Lihat suasana ya. Artinya ini kan menjelang liburan ya. Liburan itu biasanya orang-orang tua itu kan itu sibuk dengan apa ya, kebutuhan sekolah ya, sekolah anaknya seperti itu, yang mau ke jenjang berikutnya kan. Belum lagi kemarin posisi kita habis lebaran Idul Fitri, Idul Adha, itu biasanya kalau membuka awal seperti ini itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Maka pertimbangkan momen-momen yang artinya di bulan-bulan tertentu yang pas. Bulan apa saja nanti kita yang pas, nanti suatu saat kita bahas ya teman-teman. Jadi pengalaman saya membuka usaha itu di bulan-bulan apa saja dan perhitungannya itu seperti apa. Jadi kalau ini memang saya kan daripada tidak ada kegiatan karena di Pura juga tani, tetapi sekarang musim panas ya tidak bisa menggarap, dan akhirnya maka saya usahakan karena ada alat-alat juga yang sudah apa ya, tinggal siap pakai ya, kita gunakan saja itu. Jadi pada kita membuang waktu ya, saya mencari pasaran, siapa tahu kan nanti setelah ini mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi, kita bisa berusaha lagi kan seperti itu, dan mulai berkembang di daerah ini. Dan seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran ya yang ada di tempat saya jualannya kali ini. Semoga ini bisa menjadi suatu apa ya, artinya referensi teman-teman semua, dan saya hanya bisa sedikit memberikan saran tadi pada teman-teman yang tidak akan membuka usaha, dan ini saya sudah membuktikan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel ini. Kita nanti bahas hal yang lain. Terima kasih. Kita berjumpa lagi kesempatan dan video berikutnya.